Anda tertarik bikin produk digital tapi masih bingung gimana cara merencanakannya? Kalau iya, tonton sampai selesai. Jadi banyak di antara teman-teman semua sekarang mulai merespon positif dari apa yang saya sudah bagikan di channel YouTube ini tentang produk digital ya. Kang, saya mulai tertarik nih bikin produk digital, tapi mulainya dari mana? Kang, saya juga pengen nih bikin e-book, tapi nulisnya kayak apa? Kang, saya pengen juga bikin e-course, tapi gimana ya mulainya? Nah ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mulai menunjukkan minat tentang digital produk itu sendiri. Saya juga pernah dalam kondisi seperti Anda, bingung mulainya dari mana, apa dulu yang harus dilakukan, dan perencanaannya seperti apa. Ngomongin soal tentang perencanaan, gak semua yang kita rencanakan itu bakal berhasil dan diterima oleh pasar dengan baik, apalagi tidak direncanakan sebaik mungkin. Bahkan menurut riset dari McKinsey, 70% dari produk yang gagal di pasar disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang baik tentu kita bisa meminimalisir resiko, mengidentifikasi peluang yang ada dan memastikan produk kita benar-benar market fit ataupun sesuai dengan kebutuhan pasar. Pertanyaannya adalah bagaimana perencanaannya dan apa yang harus dilakukan. Pertama, teman-teman, kita harus melakukan yang namanya riset pasar tentang siapa target audiens Anda, siapa target market Anda, apa masalah mereka, apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka, siapa saja kompetitornya, dan bentuk produk apa yang nanti harus dibikin, ya apakah e-book, e-course, dan apa, saya nggak tahu, ya. Nah, maka Anda mulai melakukan riset ini di Google, bisa Anda lakukan di YouTube, bisa Anda lakukan di Instagram, atau bisa Anda lakukan di marketplace produk digital. Anda harus melakukan riset pasar. Dari mulai identifikasi kira-kira siapa yang akan beli, apa masalah mereka, apa kebutuhannya, dan lain-lain. Dan ini yang juga saya lakukan dulu. Ketika saya melihat adanya peluang, proses akhirnya bikin mahir copywriting, e-course gitu ya. Karena banyak di antara mereka yang pada saat belajar dari buku, itu mereka pengen mendapatkan penjelasan lebih dalam dari saya langsung. Maka saya bikin e-course mahir copywriting. Termasuk juga ketika saya bikin e-book tentang affiliate marketing, di mana saya pernah menjuari kontes affiliate selama 30 kali, tapi mereka penasaran apa persisnya yang saya lakukan, apa mindset yang saya tanamkan, apa strategi yang saya gunakan untuk bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dari affiliate marketing. Lahirnya e-book berjudul 100 juta pertama dari affiliate marketing. Nah, itu semua by riset dulu, by the way. Nggak cuman asal bikinnya. Bahkan e-book yang saya akan luncurkan di tahun ini, e-course yang akan saya luncurkan di tahun ini, itu semuanya by riset. Riset pasarnya, riset kompetitornya. Ya. Pasarnya siapa yang akan belinya nanti, kompetitornya siapa yang sudah melakukan hal yang serupa, dan produknya yang serupa gitu. Bisa dipahami ya? Itu poin nomor 1. Jadi Anda perlu melakukan riset pasar. Ingat, kata Seth Godin, jangan pernah menjual pasar untuk produkmu, tapi jualah produk untuk pasarmu. Apa itu artinya? Bikin pasarnya dulu, baru produknya. Ya, jangan bikin produknya dulu, nanti malah bingung. Nih jualinnya ke pasar mana ya? Inilah cikal bakal nggak lakunya produk Anda. Hati-hati ya, itu poin nomor 1. Yang nomor 2 adalah pengembangan konsep produk digital itu sendiri. Dalam tahapan ini, Anda mulai menentukan kira-kira fitur utamanya apa. Dari fitur tersebut, benefitnya ataupun manfaatnya buat customer, buat user apa. Apa keunikan dari apa yang Anda tawarkan dalam produk digital tersebut. Ya, dari segi benefit katakanlah, benefit fungsionalnya apa. Oh, ini bakal memudahkan dalam ngeblast. Oh, ini dalam memberikan notifikasi WhatsApp. Oh, ini dalam membangun pasukan digital. Oh, ini dalam membuat sebuah affiliate. Itu fungsi fungsionalnya, manfaat fungsionalnya. Manfaat emosionalnya apa? Tadi bisa lebih banyak omsetnya, bisa lebih percaya diri ketika ngomong di depan publik misalkan. Kalau misalkan kita ngomongin tentang income gitu ya, bisa lebih banyak berbagi lagi emosionalnya dan segala macamnya. Nah, disinilah Anda mulai memetakan fitur produk apa, benefitnya apa, experience-nya apa. Maka Anda bisa gunakan sebuah framework yang namanya adalah Value Proposition Canvas. Ya, Value Proposition Canvas ini Anda akan menjawab tuh apa fear-nya mereka, problem-nya customer, apa want-nya, apa need-nya. Fear, need, and want. Dan juga fitur, benefit, and experience. Silakan Anda isi dulu tuh itu, petakan. Oh, e-book saya begini, e-course saya begini, kelas saya begini, template saya begini, platform saya begini. Nah, itu seperti apa? Itu poin nomor 2. Jadi Anda perlu pengembangan konsep produk digitalnya berdasarkan value proposition canvas tersebut. Poin nomor 3 adalah Anda mulai uji coba dan validasi.
Fase krusial untuk memastikan produk yang dibuat memenuhi harapan audiens ini, gitu ya. Bagaimana Anda bisa melakukan riset berupa survei, Anda bahkan bisa melakukannya dengan cara melakukan soft launch terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback dari mereka, gitu ya. Sehingga nanti pada saat launching tidak kaget gitu. Pas giliran sepi nggak kaget sepinya, pas giliran ramai juga nggak kaget tsunami ordernya gitu. Jadi perlu melakukan uji coba dan validasi. Maka penting Anda punya database. Database inilah yang nanti akan dijadikan sebagai orang pertama untuk Anda kenalkan produk Anda ke mereka. Entah itu produknya apapun, tergantung minat dan keinginan Anda. Ya, itu poin nomor 3, uji coba dan validasi. Poin nomor 4 adalah marketing dan launching. Penting buat teman-teman semua untuk merancang strategi marketing, termasuk promosinya, termasuk kontennya, copywritingnya, campaignnya, ads-nya, funnelnya, dan segala macamnya. Termasuk juga kapan waktu yang tepat untuk launchingnya. Kalau Anda menyasar pasar yang sensitif dari segi budget, duit, katakanlah karyawan, maka kalau tengah bulan launching kayaknya nggak masuk akal, gitu ya. Maka Anda perlu melakukan sebuah check and recheck terlebih dahulu. Oh, pasar saya dari hasil pertama tadi riset pasar ternyata adalah karyawan ya, maka launchingnya awal bulan atau akhir bulan, gitu kan. Oh, ternyata pasarnya ini sekarang kompetitor banyak yang launching. Nah, Anda kalau mau nggak ngambil resiko jangan barengan. Kalau misalkan Anda siap tarung silahkan. Nah, itu poinnya. Sama kayak saya dulu pada saat awal-awal dunia di digital, terjun di dunia digital, saya seringkali tabrakin jadwal saya dengan jadwal kompetitor saya. Kenapa? Karena saya yakin saya bakal menang. Gitu kan. Saya punya database banyak, gitu kan. Saya punya personal branding yang kuat, alhamdulillah. Dan saya punya kemampuan dalam menyusun sebuah copywriting yang ciamik gitu ya. Nah, masalahnya adalah kan tidak semua orang punya kepercayaan diri yang tinggi bisa seperti itu ya, maka ngalah aja ngalah ya. Anda mundur di jadwal yang lain. Itu pentingnya menyusun strategi marketing dan launching. Dan pasti yang terakhir adalah Anda perlu melakukan yang namanya evaluasi dan adaptasi. Ya, setelah launching Anda bisa cek data penjualan Anda seperti apa, evaluasi bagaimana kurva penjualannya. Hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, hari ketiga seperti apa, hari terakhir seperti apa. Biasanya kurvanya bentuknya huruf A, huruf U, awal dan akhir. Kalau Anda piawai dalam melakukan sebuah offering, bisa jadi bentuknya adalah W, awal, akhir, tengah. Atau misalkan berupa UU ya, awal, tengah-tengah, akhir gitu ya. Ini tergantung kemampuan Anda dalam membuat sebuah offering. Bisa jadi pada saat awal tuh kenapa ramai karena openingnya, di akhir kenapa ramai karena closingnya. Kenapa tengah-tengah ramai karena ada bonus kejutan dan karena ada harga naiknya misalkan. Nah, itu kemampuan Anda dalam melakukan sebuah analisa dan menjadikannya sebuah strategi berikutnya. Maka poin terakhir ini sekali lagi melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap data yang Anda dapatkan. Sekali lagi inilah perencanaan produk digital yang perlu Anda lakukan kalau Anda bikin produk. Ingat semua sekali lagi semuanya perlu direncanakan. Jangan ngasal gitu aja. Apalagi Anda punya keinginan ataupun mimpi punya digital produknya banyak. Jangan sampai nanti nih ya ceritanya produk digital 1 meledak, duar, produk 2, 3, 4, 5, 6 nggak meledak. Kenapa? Karena Anda nggak menuangkan, nggak mendokumentasikan semua perencanaan produk 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 berikutnya, ya. Nah, apakah rencanakan sebaik mungkin supaya hasilnya nanti semaksimal mungkin. Itu aja mungkin teman-teman. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih dalam, lebih lengkap, teknisnya, fundamentalnya, mindsetnya, strateginya, jangan lupa di membership, join di membership digitalproductcreator.id bersama saya dan Mas Andrian Rupiah. Gimana cara joinnya? Langsung aja klik link yang ada di sini atau klik link yang ada di kolom komentar ataupun deskripsi. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat Anda dan memberikan gambaran tentang strategi perencanaan produk digital itu seperti apa ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komen. Kalau Anda suka, like video ini dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya.